Kerja di kantor, hasilnya tuh langsung kelihatan di slip gaji. Tapi kalau di dunia kreatif, gimana caranya kita bertahan saat kita udah kerja keras, tapi penontonnya masih sepi? Buat temen-temen yang tertarik, dengerin sampai habis. Halo, hai, selamat malam. Aku Linda. Kembali bersama aku di Menyusun Ulang. Seperti biasa, konten ini direkam sepulang kerja saat lagi capek-capeknya. Dan sangat nggak beruntung hari ini aku juga masih flu dan suaraku masih belum berubah, jadi mohon maaf kalau mungkin kurang enak didengar, tapi karena aku berkomitmen untuk bikin terus konten ini, hari ini tetap aku paksakan untuk bikin. Oke, seperti yang tadi dibuka, gimana caranya kita bertahan di dunia kreatif ini dengan kondisi mungkin penonton masih sepi. Sekarang aku udah di episode kesekian, tapi jumlah penontonnya memang belum mendekati apa yang aku mau. Tapi aku tetap percaya bahwa memang semua itu nggak instan. Nggak cuma di dunia content creator, di dunia kepenulisan pun juga sama. Menurut aku nggak ada hasil yang instan. Bahkan sekarang walaupun aku sudah nerbitin 2 buku, pembacanya menurut aku belum banyak. Tapi aku bersyukur, sedikit tapi selalu kan akhirnya juga jadi banyak. Jadi aku tetap percaya proses itu dan aku berharap aku nggak pernah menyerah walaupun sekarang mungkin belum kelihatan hasilnya. Nah teman-teman, gimana caranya aku mengatasi hal itu? Sebenarnya yang pertama tuh aku meyakinkan diriku bahwa proses yang sedang dijalani sekarang itu memang bukan hal yang instan. Aku mencoba mengkonversi atau mentransfer pemikiran bahwa hasilnya itu harus sudah langsung kelihatan, itu dengan aku berpikir bahwa ini tuh sebenarnya investasi jangka panjang. Jadi kayak menulis, bikin konten, atau apapun itu, ini adalah investasi jangka panjang. Jadi hasilnya nggak mungkin terasa instan atau nggak mungkin terlihat instan, tapi secara jangka panjang aku percaya ini adalah investasi yang bagus. Khususnya untuk menulis, aku tahu memang menjual buku itu bukan hal yang mudah. Atau mungkin memastikan orang lain tertarik dengan buku yang kita tulis itu bukan hal yang mudah. Bahkan kalau aku berkaca dari penulis-penulis yang sudah sukses, misalnya kayak Bang Terelie, itu beliau baru di buku kesekian baru booming, kalau nggak salah buku kelima. Terus kalau kayak Bang JS Hairen itu juga sama, beliau cerita bahwa di buku ketujuh baru itu meledak. Jadi aku yang baru buku kedua, aku berharap aku juga punya mentalitas bahwa hasilnya nggak mungkin terasa langsung sekarang. Mungkin hasilnya bisa jadi bertahun-tahun kemudian, tapi aku percaya selama aku nggak berhenti, hasil itu pasti akan aku dapat. Jadi aku tetap berusaha untuk menanamkan dalam kepala aku bahwa angka yang saat ini ada itu bukan penentu kesuksesanku di masa depan, atau itu juga bukan alasan aku harus berhenti. Jadi apa yang terjadi hari ini itu adalah prosesnya untuk investasi jangka panjang tadi. Nggak boleh nyerah. Dan yang paling penting sebenarnya aku pengen meyakinkan diri bahwa tujuan aku itu bukan angka. Tujuan aku tuh ya kepuasan buat diriku sendiri. Menulis itu menurut aku bukan hanya sekedar aku nulis sesuatu untuk dibaca orang lain dan untuk dijual lalu menghasilkan uang. Bukan itu. Tapi lebih kepada gimana caranya aku melakukan sesuatu yang menurut aku itu adalah legacy yang pengen aku capai dan aku puas dengan itu. Lebih kepada kepuasan pribadi. Jadi sekarang karena mungkin aku nggak terlalu ngotot untuk mendapatkan uang dari menulis, ya jadi aku nggak terlalu bergantung dengan itu sebenarnya. Bahkan mungkin aku akan dengan ikhlas, dengan senang kalau misalnya aku spend uang buat itu. Buat mengejar apa yang aku mau itu. Jadi tujuannya bukan tentang uang atau bukan tentang pembaca yang banyak, tapi memang untuk kepuasan pribadi. Itu dulu. Nah, yang berikutnya, aku tetap terus mempertahankan rasa apa ya, semangat yang berkobar-kobar tadi, sebenarnya gimana cara aku mempertahankannya, itu bukan hal yang kayak istimewa banget atau bukan hal yang sulit banget. Aku cuma merasa bahwa aku punya kewajiban atau aku merasa berkomitmen untuk terus nulis. Terus juga aku juga merasa berkomitmen untuk terus bikin konten. Aku juga merasa harus melakukan sesuatu sesuai dengan plan yang sudah aku tulis. Jadi setidaknya rencana itu aku jalankan dulu. Masalah nanti hasilnya seperti apa itu urusan belakangan. Yang pasti secara rencana aku sudah
sedemikian rupa bikin schedule, aku sedemikian rupa mau bikin apa, semuanya sudah kutulis secara detail. Jadi nantinya ketika itu tidak berjalan sesuai dengan hasil yang kita mau, ya itu urusan belakang. Yang penting kita berusaha dulu. Nah, menjaga semangat ini juga sebenarnya sesuatu yang agak tricky ya, karena aku khawatir ketika aku menjaga semangatnya dengan kayak tadi, kayak aku berkomitmen, itu aku jadi malah keberatan. Jadi akhirnya aku mencoba membuat mindset di kepala aku bahwa apa yang aku lakukan sekarang ini memang buat seneng-seneng, memang buat diriku sendiri, tapi ada komitmen di situ. Jadi kayak aku nggak pengen membebani diriku menganggap bahwa ini adalah pekerjaan atau sesuatu yang akan mungkin harus aku lakukan karena aku punya target besar dan sebagainya. Aku nggak mau ini menjadi beban. Aku nggak mau apa yang kulakukan ini menjadi beban yang nanti kalau mungkin hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi aku akan berhenti. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Aku pengen berusaha menanamkan di kepala aku bahwa apa yang kulakukan sekarang ini adalah bentuk cara aku untuk mengupgrade diri, bentuk cara aku untuk mengapresiasi diri, cara aku untuk berproses, dan ini adalah langkah baik buat aku terus berusaha mencapai apa yang aku mau dengan jalan yang mungkin bisa jadi nggak 100% tepat, tapi aku menuju ke arah itu. Jadi, kalau teman-teman mungkin sekarang ada di posisi yang sama kayak aku, kayak misalnya kalian bikin konten kok nggak naik-naik view-nya, atau pada saat kalian ngerasa bahwa apa yang dilakukan sekarang kok kayaknya belum kelihatan hasilnya, jangan khawatir, selama kita konsisten kayaknya suatu saat juga pasti akan ada hasilnya. Nggak instan, anggap aja ini investasi jangka panjang. Nah, mungkin terdengarnya jadi kayak sotoy ya, jadi kayak aku nasihatin orang sementara aku sendiri juga belum ada hasil dari situ, tapi nggak apa-apa, kita ayo sesama orang yang bekerja di dunia kreatif, yang belum dikenal, yang view-nya belum banyak, supaya kita sama-sama saling mengusahakan, kita sama-sama saling menguatkan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini suatu saat berbuah manis. Mungkin nggak cepat, tapi aku percaya proses yang kita jalani sungguh-sungguh hasilnya akan sangat baik dan aku percaya itu jadi investasi jangka panjang yang menjanjikan. Mungkin hari ini nggak panjang, tapi aku berharap ini bisa jadi semangat buat aku untuk terus nulis, terus bikin konten, terus mengusahakan sesuatu yang aku percaya suatu saat pasti akan ada hasilnya. Oke, mungkin cukup konten hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.